Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan penjelasan saya terkait dengan teknik klasifikasi citra yang pertama, yaitu KMM atau K-Meyer-Schneider. Kita sekarang akan mencoba mengimplementasikannya ke MATLAB seperti ini. Oke. Kita lihat sekarang kodenya. Untuk semua kasus yang dibutuhkan data driving menggunakan teknik data yang perlu dan terpenting, langkah pertama yang harus dipersiapkan itu adalah datasetnya. Misalkan pada contoh kali ini kita akan membuat sebuah sistem yang akan mengklasifikasikan gambar menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama adalah kategori gambar pesawat terbang atau airplanes, kemudian kategori gambar car atau mobil, lalu kategori gambar motorbike atau sepeda motor. Jadi ada 3 kelas, ada 3 label yang membuatkan harus bisa dikenali oleh atau bisa sistem harus bisa mengklasifikasikan gambar yang diinput menjadi 3 kategori. Nah, yang perlu kita persiapkan pertama kali adalah menyiapkan data training. Oke. Nah, data training itu akan kita pisahkan menjadi 2, yaitu data validasi atau data tes palsu dan data training itu sendiri. Nah, seperti apa kita mempersiapkannya? Ada 3 kategori seperti ini. Kita harus menyiapkan dalam sebuah folder, ya, yang kita pisahkan menjadi 2 folder, yaitu yang pertama adalah data train, seperti ini, di mana data train ini kita pisahkan lagi menjadi 3 folder. Folder pertama mewakili kategori kelas yang pertama atau label yang pertama, yaitu airplane. Kemudian folder yang kedua itu adalah kita beri nama sama dengan kategori yang kedua, yaitu cars atau mobil. Dan yang ketiga itu kita beri nama foldernya adalah folder sama seperti nama kategori kelas yang ketiga, yaitu motorbike. Kemudian data yang kita miliki kita simpan di masing-masing folder ini yang sesuai dengan namanya. Jadi kalau gambar-gambar yang berupa pesawat terbang kita masukkan ke sini, ini data training-nya, misalkan kita punya 500 data training, kemudian untuk mobil kita juga di sini punya 500 atau 465 data training untuk mobil, kemudian untuk motorbike kita punya 500 gambar motorbike. Ini kita simpan pada folder ini. Paham ya? Nah, kemudian kita harus menyiapkan satu folder lagi yang kita sebut sebagai data validasi palsu. Data validasi atau data tes palsu. Kita sebut saja misalkan di sini adalah foldernya kita beri tes. Di mana dalam folder tes ini juga harus kita siapkan 3 folder yang
Berbeda juga untuk 3 kategori yang akan sistem itu bisa kenali, yaitu airplanes, car, dan motor. Nah, data tes yang digunakan di sini ini juga kita sama, namun jumlahnya biasanya lebih sedikit dibandingkan dengan data yang kita gunakan untuk data training. Normalnya seperti ini. Jadi misalkan kita punya 100 data, biasanya 70% kita masukkan sebagai data training, 30% kita masukkan sebagai data tes. Atau bisa lebih kecil lagi, 80 banding 20%. Jadi paham ya, jadi data yang kita miliki yang akan kita lakukan prosesnya itu kita pisahkan menjadi 2 folder seperti ini. Ya, tujuannya apa tadi? Tujuannya adalah untuk melakukan proses tuning ya, nanti untuk mendapatkan hiperparameter yang paling baik. Oke, paham? Oke, baik. Sekarang di tempat folder kita menyiapkan folder tadi, kita catat data. Misalkan tadi folder train dan test tadi ada di pad-nya adalah seperti ini. Ini kita ambil lalu kita letakkan untuk men-set pad dari dataset yang kita buat. Oke. Nah, kemudian kita deklarasikan di sini adalah daftar kategorinya. Nah, penyebutan atau penamaan nama kategori ini harus sama persis katanya dengan nama dari folder. Jangan sampai salah. Jadi ini kalau airplanes pakai S, cars pakai S, motorbikes pakai S, maka di sini juga harus sama. Jadi ini sama dengan nama foldernya. Lalu ya kita ambil misalkan jumlah data yang kita training dari data trainingnya tadi. Di sini ada 500, misalkan kita nggak ambil semua, kita tetapkan misalkan di sini 50 atau kita perbesar lagi, tadi ada 500, kita training sebanyak 100. Karena semakin besar ukuran jumlah trainingnya per kategori, itu pasti nanti prosesnya juga lebih lama. Jadi di sini saya hanya menggunakan ini. Tapi semakin besar, maka dia akan semakin bagus hasilnya. Semakin tinggi ya hasilnya. Seperti itu ya. Jadi ini kita ambil jumlah data per kategori. Ya. Nah, kemudian di MATLAB itu disediakan fungsi untuk mendapatkan data dan jadi data dia bisa memisahkan atau mengekstraksi data dari folder yang kita miliki. Nanti akan dipisahkan mana yang merupakan data training, mana yang merupakan data test. Kemudian label dari data training dan label dari data test. Dengan menggunakan fungsi getImagePath. Di mana getImagePath ini inputnya itu adalah data pad-nya tadi, ya, kita letakkan di mana pad-nya dari test dan train. Kemudian kategorinya, dari kategorinya airplanes, cars, dan motorbikes, dan jumlah data train
per kategori. Nah, hasilnya nanti dia akan menghasilkan informasi file untuk data training. Jadi nama filenya dan di mana dia berada. Ya, karena tadi masing-masing ada 50 yang kita ambil, kemudian ada 3 kategori atau 3 kelas, maka di sini akan ada 150 gambar. Ya. Untuk airplane, 50 gambar untuk airplane, 50 gambar untuk cars, 50 gambar untuk motor. Jadi train image page ini akan menyimpan, dia akan menyimpan gambar, nama gambar dan di mana dia disimpan. Ya, path-nya plus nama file. Ini 50, kemudian cars-nya juga 50, kemudian motorbike-nya dan 50. Demikian juga untuk test image page. Jadi yang test image page ini juga sama, hanya kita diambilnya adalah dari data testnya, dari data testnya. Ya, data test. Oke. Ini sudah memisahkan seperti ini. Ya, train dan test. Baik. Nah, kemudian train label. Nah, train label ini adalah label untuk semua data yang ada di data train dan data test. Untuk yang train label untuk yang data train, sedangkan yang test label untuk yang data test. Jadi kita lihat yang train label isinya ini, ya, bahwa ini label. Jadi data pertama itu adalah masuk kategori airplanes sampai dengan 50, yang ini 50 sampai dengan 100 itu kategorinya adalah cars sampai 100, kemudian 100 sampai 150 adalah ini yang disebut dengan label. Label ini menunjukkan kategorinya atau kelasnya. Itu tadi setelah kita pisahkan, kita dapatkan langkah yang berikutnya itu adalah kita akan mengekstraksi fitur dari data trading dan data test yang kita miliki, ya, dengan menggunakan back of visual works. Yang pertama harus kita tentukan di dalam fitur vektornya itu adalah ukuran dari vocabulary-nya atau codebook-nya. Jadi ukuran dari vocabulary-nya di sini itu sama dengan jumlah klaster dalam Kamin clustering. Misalkan kita tentukan di sini jumlah vocab size-nya atau vocabulary size-nya adalah 10. Lalu proses yang berikutnya itu adalah proses untuk, ya, mendapatkan membangun codebook-nya atau mendapatkan codebook-nya, ya, dari data training. Yang nanti berikutnya akan disebut sebagai vocabulary. Oke, ini prosesnya agak lama karena ini harus memisahkan satu persatu, kemudian melakukan proses Kamin clustering.
Nah, selanjutnya, setelah kita dapatkan vocab-nya, lalu langkah yang terakhir itu adalah melakukan proses vektor kuantisasi. Ya. Vektor kuantisasi inilah yang menjadi fitur vektornya, vektor atau fiturnya, ya. Di mana proses vektor kuantisasi ini dia mengambil dari ada dua nanti yang kita pisahkan, fitur untuk data train dan fitur untuk data test. Fitur untuk data train ini kita mengambil dari data vocab yang dimiliki, lalu jumlah atau data train. Secara garis besar ini prosesnya kalau kita lihat step by step, ini adalah seperti ini. Ya. Jadi untuk setiap gambar yang kita baca dari data training, itu kan data trainingnya ini kan ada 150, ini satu persatu dibaca. Satu persatu dibaca, ini form, ini ada form, sampai dengan length dari image space-nya. Kemudian dibaca satu persatu image-nya, ini image-nya dibaca, lalu dirubah menjadi gray image. Kemudian di sini dikecilkan, kenapa? Tujuannya adalah agar seragam, ya, karena gambar yang dibaca itu bisa jadi dia tidak seragam. Ya. Misalkan disamakan menjadi 250 kali 250. Seperti ini. Nah, selanjutnya dilakukan proses deteksi sudut. Nah, di sini menggunakan Harris Fitur Detection. Ya. Harris Fitur Detection, kita dapatkan sudut-sudutnya. Ya. Nah, kemudian dari Harris Fitur Detection tadi kita ambil, kita dapatkan beberapa poin saja, jadi tidak perlu semua poinnya. Kemudian dari image-nya kita ekstrak menjadi fitur. Nah, kemudian kita simpan dalam variabel yang disebut dengan corner feature, nanti kemudian akan digabungkan dengan semua fitur yang gambar yang berikutnya. Ini kan baru satu gambar saja. Nah, kemudian dilakukan proses untuk perhitungan jarak antara fitur yang dihasilkan dengan vocab-nya. Vocab yang kita dapatkan tadi itu dihitung jaraknya terhadap fitur yang diperoleh untuk masing-masing gambar. Lalu diambil titik paling dekat, kemudian dilakukan proses, kita rubah menjadi bentuk histogram yang panjangnya ada 128. Artinya di sini X-nya, histogram itu kan ada X, ada Y ya bentuknya. Nah, X-nya itu ada 128. Histogram itu kan batang ya. Jadi ada 128 batang. Ini nanti bentuk histogram itu kemudian dinormalisasi, ya, lalu kita simpan ke dalam variabel yang disebut dengan image feature. Nah, seperti ini. Ini prosesnya untuk proses yang disebut dengan kuantisasi. Ya. Ini dilakukan lagi untuk gambar yang kedua dan seterusnya. Ya, dan seterusnya sampai 150 kan tadi 150 kan. Dengan cara yang sama kita dapatkan untuk yang tes image fitur, untuk yang tes gambar tesnya ya, gambar tes.
Jadi kita dapatkan train image fitur dan test image features. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita lihat train image fitur ini bentuknya seperti ini. Nah, ini histogram ya, jadi histogram. Panjangnya ini ada 128. Ini ada 128 matangnya ya. Kemudian ini ketinggiannya. Tapi ini sudah dinormalkan menjadi probabilitas. Lalu banyaknya baris ini itu ada 150. Nah, ini untuk image fitur. Sedangkan untuk tesnya itu juga ada 150. Itu baik ya. Sekarang kita akan lihat. Nah, langkah selanjutnya itu adalah melakukan proses membangun model classifier-nya dengan KNN. Model classifier-nya dengan KNN di MATLAB sudah disediakan fungsi untuk KNN, yaitu nama fungsinya adalah fitCKNN. fitCKNN. Silakan diperhatikan. Nah, di sini inputnya adalah train image fitur. Ya, fitur dari data training. Jangan lupa dari fitur ini nanti akan bersesuaian dengan labelnya. Artinya fitur dari data trainingnya tadi. Nah, ini fitur 1 ini akan bersesuaian dengan training label. Jadi artinya fitur yang pertama ini, baris pertama ini adalah fitur dari data dengan label LRP. Makanya di sini diberikan juga train label sebagai input dari KNN classifier. Jadi ininya inputnya adalah data train, fitur data train, dan label. Nah, lalu ini apa, Bu? Nah, ini itu adalah yang itu tadi kita sebut dengan hiperparameter. Hiperparameter untuk KNN tadi ada 2 kan, yaitu K-nya, jumlah K-nya, tetangganya kita mau set berapa, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan fungsi untuk distance-nya, mengukur kedekatan antar anggota dari label yang tadi kita berikan. Nah, di sini kita bisa set untuk jumlah neighbor-nya misalkan 5, sedangkan distance-nya itu kita menggunakan situ. Nah, ini kalau kita jalankan maka dilakukan yang disebut dengan proses training. Jadi training itu yang mana? Ini saja, ini satu baris ini adalah proses training. Nah, selanjutnya kita akan menguji hasil dari model yang sudah dibentuk tadi dengan data validasi atau data tes palsu tadi. Kita sebut dengan data tes palsu. Yaitu dengan menerapkan data tes palsu tadi yang kita sudah ekstraksi fiturnya juga dengan model yang sudah dibangun. Ya, perintahnya adalah predict model tes. Hasilnya nanti adalah berupa label. Ya, hasilnya adalah berupa label. Jadi misalkan data tes ini, data tes image ini yang pertama ini misalkan, yang pertama ini itu punyanya siapa? Data ini punyanya siapa? Apakah punyanya airplanes, punyanya cars, atau punyanya motorbike? Ya, seperti itu. Nanti hasilnya adalah berupa label. Ya. Jadi statementnya adalah predict
model, jangan lupa model, kemudian test image fitur dari yang akan kita uji. Selanjutnya, nah ini hasilnya adalah seperti ini, label. Ini hasilnya. Artinya data yang pertama ini adalah dikenali ya, atau dari perhitungan itu tadi dia paling dekat itu adalah dengan airplanes ya. Kemudian yang data kedua dengan airplane, data ketiga car dan seterusnya. Jadi seperti ini. Ini adalah hasil dari klasifikasinya. Ya. Itu. Nah, kemudian selanjutnya kita hitung akurasinya. Akurasi itu adalah jumlah yang labelnya benar. Jadi kan kita sudah punya data tes itu dengan label dari data tes label ini tadi. Oh, kalau data pertama itu airplane, data kedua airplane, data ketiga airplane, dan seterusnya. Nah, ini kita cocokkan dengan hasil testingnya tadi. Ini ya, ini airplane, yang di tesnya tadi, aslinya dia juga airplane, berarti benar. Kemudian kalau di sini airplane, kemudian yang di sini juga airplane, berarti benar. Lalu di sini dites di sini untuk yang ketiga itu airplane, sedangkan hasil prediksi dia car. Maka ini akan dihitung sebagai error. Salah. Gitu ya. Nah, total yang benar, prediksi benar, dibagi dengan jumlah yang diuji, validasi, itu kita sebut dengan akurasi. Jadi ini perbandingan. Jadi ini hitungnya adalah jumlah dari ini, pencocokan antara label dan tes label yang benar dibagi dengan jumlah dari data tes labelnya. Nah, hasilnya adalah 55,33. Artinya apa? Artinya adalah akurasinya itu adalah 55%. Nah, tadi kita katakan berarti kalau begitu 55% termasuk bagus atau tidak ya? Bisa dikatakan kalau dalam proses klasifikasi untuk nanti digunakan sebagai prediksi, nilai 55 itu cukup kecil sekali. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, akurasi yang lebih baik? Nah, caranya apa tadi? Adalah dengan melakukan proses tuning, yaitu merubah-rubah hiperparameternya. Hiperparameternya apa tadi? Hiperparameternya adalah jumlah neighbor dan distance. Misalkan saya mau rubah dulu dari sisi algoritma untuk menghitung atau fungsi untuk menghitung distance-nya atau jaraknya. Saya jadi ada dua kan, CityBlock dan Euclidean. Nah, ini kita coba lagi. Nanti kita akan dapatkan akurasinya lebih baik atau tidak. Tadi 0 ini tadi kita catat. Kalau dengan menggunakan CityBlock dan jumlah neighbor-nya adalah 5, akurasinya 0,553. Nah, kalau ini yang kita rubah, kira-kira hasilnya lebih baik atau tidak, maka harus kita coba. Kita lakukan lagi proses training dengan menggunakan data yang sama. Lalu nanti akan kita catat, kita lihat akurasinya. Itulah yang disebut dengan proses tuning. Untuk yang mana?
Ternyata akurasinya 0,533. Sedangkan yang tadi itu adalah 5533. Berarti kesimpulannya mestinya lebih bagus yang city block. Ya, untuk jumlah neighbornya. Nah, sekarang kita akan rubah dari sisi jumlah neighbor, jumlah tetangganya, tokannya. Ya. Misalkan saya perkecil menjadi 3. Ini distance-nya saya kembalikan lagi menjadi city block karena dari pengujian dengan menggunakan distance tadi ternyata yang city block akurasinya lebih baik meskipun selisihnya nggak terlalu banyak. Sekarang kita tuning lagi dengan merubah nilai K. Nah, di sini ternyata K-nya kalau saya perkecil dia tidak berubah. Dia tetap 0,5533. Kira-kira kalau saya perbesar, misalkan menjadi 10. Ya, tadi dari 5 kita turunkan 3 tidak berpengaruh, kemudian kita naikkan jadi 10 misalkan dengan distance-nya tetap segitu. Nah, ternyata di sini terjadi peningkatan yang cukup signifikan ya, dari sebelumnya adalah 0,5533, setelah K-nya saya naikkan menjadi 10, akurasinya naik menjadi 0,6. Nah, seperti itulah proses tuning. Ya, ini dengan merubah-rubah hiperparameter. Bisa dipahami ya? Itu yang harus kita lakukan kalau kita mengimplementasikan sebuah metode klasifikasi citra. Ya. Setelah kita lakukan beberapa proses tuning, mendapatkan hasil terbaik, uji dengan beberapa hasil terbaik, hasil yang paling baik, misalkan sudah dicoba berkali-kali, apakah hanya 2 kali, 3 kali, bisa jadi sampai berkali-kali, berpuluh-puluh kali, sehingga akurasi ini bisa mencapai paling tidak lebih dari 80% akurasinya. Ya, baru itu bisa diimplementasikan untuk melakukan proses prediksi. Oke, sekarang kita anggap misalkan ini sudah bagus ya. Nah, sekarang bagaimana proses testingnya? Kita lakukan proses testingnya. Sorry, ini tidak perlu. Nah, untuk proses testingnya itu sebenarnya cukup sederhana, hampir sama seperti ini tadi. Nah, proses testing ini adalah proses untuk mengenali, jadi proses predik ya. Jadi kita punya input data baru misalkan, kemudian kita terapkan dengan model yang sudah kita bangun, ya. Lalu kemudian kita predik, nah nanti hasilnya label itu
akan menjadi hasil atau kesimpulan dari hasil pengenalan. Jadi tes ini sering disebut juga dengan proses pengenalan image. Ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita siapkan saja sebuah gambar yang kita simpan, misalkan di sini. Namanya tes 1. Nah, ini saya mau menguji gambar ini. Ini adalah gambar yang akan kita uji. Bagaimana sistem ini, apakah dia bisa mengenali ini sebagai airplanes? Ini kita siapkan data nama dari file tadi yang akan kita uji dan path-nya, di mana dia posisinya. Lalu, karena back office word ini membutuhkan input berupa sel, jadi di MATLAB itu ada variabel selain array, selain matrik itu ada yang namanya sel. Nah, ini sel itu kurungnya itu adalah menggunakan tanda kurung kurawal. Ya, tanda kurung kurawal. Jadi kita simpan data image path-nya ini ke path. Kita beri 1. Nah, kalau ini tujuannya apa? Nanti kalau ada banyak data tes yang kita akan uji, itu bisa kita simpan dalam sel dengan banyak sel. Ya. Lalu, sambil cerita sambil kita jalankan. Jadi bentuknya sel itu seperti ini ya. Setelah itu, nah ini, dilakukan proses ekstraksi fitur dengan menggunakan vocab yang sama dengan vocab yang kita hasilkan pada proses training. Jadi ini vocabnya tidak perlu dirubah. Jadi vocabnya itu bisa kita simpan, kemudian kita gunakan lagi untuk proses testing. Nah, kemudian jadi kita mengekstraksi fitur dengan menggunakan BOVW atau Back Office Word dari data dari gambar yang ada di pad ini dengan menggunakan fitur vocabulary sama seperti yang sebelumnya. Ini nanti kita akan dapatkan image fiturnya seperti ini. Nah, kemudian dengan menggunakan fungsi predik, ya, fungsi predik ini nanti akan memprediksi kelas dari gambar yang pesawat itu tadi, yang sudah kita ekstraksi fiturnya dengan BOVW, dan di sini modelnya adalah model dari KNN-nya. Jadi model dari KNN-nya. Nah, jadi ini harus kita peroleh terlebih dahulu, baru bisa kita gunakan di sini. Ini, sehingga kalau ini kita jalankan, nanti keluarannya adalah berupa label yang merupakan hasil pengenalan model yang kita bangun terhadap input image yang ingin kita kenal. Nah, ternyata dia dikenali sebagai cars. Jadi salah atau benar? Ya salah, ya gitu. Karena memang di sini tadi akurasinya masih 0,6. Inilah gambaran dari proses klasifikasi citra dengan menggunakan KNN classification. Terima kasih atas perhatiannya. Kita nanti akan lanjutkan lagi dengan teknik-teknik yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.